Hey ho Pop Gengs! Meski sang bintang utama Chadwick Boseman telah wafat karena kanker pada 28 Agustus 2020 lalu, angsuran kedua Black Panther Wakanda Forever rupanya tetap dilanjutkan dan akan tayang pada 11 November mendatang. Belum jelas siapa yang akan menggantikan posisi Chadwick sebagai T'Challa dalam sequel, baik pihak Marvel dan Disney maupun sutradaranya Ryan Coogler sama sekali bungkam soal hal tersebut. Walaupun beberapa hal seperti kemunculan Ironheart dalam saga ini sudah terkonfirmasi dengan jelas lewat pemilihan aktris Dominic Thorne sebagai Riri Williams, penemu sekaligus pengguna armor Ironheart. Sayangnya, meski beberapa hal telah jelas, itu belum cukup untuk kita bahas. Karenanya, sebagai pemanasan, di konten kali ini, kita akan lebih fokus membicarakan proses di balik layar dari film Black Panther saga pertama. Salah satu hal menarik yang layak dibahas dari balik layar Black Panther adalah setting lokasinya, karena para kru memadukan panorama alam khas Afrika yang selalu diperjuangkan oleh warganya dengan lingkungan berteknologi tinggi yang diimpikan oleh banyak orang. Kita bisa melihat hal tersebut lewat perbandingan antara penampakan set hutan yang rupa pepohonannya terlihat sangat nyata gua ritual, dan air terjun yang ada di Wakanda. Hingga lingkungan istana, lalu tempat tinggal M'Baku dan klan gorila putihnya, kemudian laboratorium, hingga area pemukiman yang membentang di seluruh Wakanda. Meski ada juga beberapa set yang sebenarnya biasa aja karena memang terikat dengan konteks adegan yang lebih umum, seperti bangunan Atlanta City Hall yang disulap jadi gedung PBB. Kemudian set ruang integrasi, hingga bangunan kasino. Hanya saja dari keseluruhan proses, salah satu yang paling jadi sorotan justru riasan bekas luka di seluruh badan Killmonger yang dibuat dari semacam perekat silikon. Kemudian mesti ditempel satu persatu. Dan proses pengeringan serta riasannya memakan waktu lumayan lama. Terima kasih untuk Joe Harlow yang jadi penanggung jawab prostetik Killmonger, termasuk untuk para cast yang lain. Terima kasih juga buat Ruth Carter sebagai desainer kostum untuk seluruh pemain. Karena sempat jadi referensi mode yang laris sebagai busana Idul Fitri beberapa tahun silam.
Tentu hal menarik dari balik layar bukan hanya hal yang kita bahas barusan. Masih ada hal-hal unik seperti teknik stunt, meliputi koreo adegan pertarungan. With the girls who were playing the Doras, it was tough, it was hard. Berikut latihan para case-nya. Because you have to learn a way of combat and a way of movement. We're teaching how to throw guys like twice your size. That's it. Now swing. Kemudian adegan tembak-tembakan dan ledakan. Lalu adegan jatuh dan terhempas, hingga proses kebut-kebutan dan tabrakan. Yang tentu saja khusus untuk sorotan jarak dekat, masih penggunaan blue screen. Karena suka atau tidak, pada akhirnya Black Panther ini memang sama dengan kebanyakan film rilisan 2000-an ke atas, di mana penggunaan CGI jadi salah satu hal wajib dalam proses editing. Menurut beberapa orang yang mencintai ketegangan, hal seperti ini mungkin cupu, tapi ini jelas lebih aman. Dan tentu saja mensejahterakan lebih banyak orang, karena dalam satu film biasanya melibatkan lebih dari 2 studio untuk penggarapan efek digital. Dalam Black Panther, salah satu yang terlibat dalam proses ini adalah studio DNEG atau Double Negative. Mereka adalah penanggung jawab untuk CGI adegan pertarungan terakhir yang berlangsung di lab. Sedangkan mitra mereka, Studio Scanline, ditugaskan untuk mengeksekusi sejumlah aspek lingkungan, seperti air terjun, lalu tebing, berikut adegan pertarungan yang berlangsung di sekitarnya. Sampai ke detail paling kecil seperti percikan air. Tentu saja yang mengerjakan adegan CGI Black Panther bukan cuma mereka. Masih ada studio lain seperti Rise FX yang ambil bagian, mulai dari pengerjaan adegan kejar-kejaran yang berlangsung dari lab, juga dalam pembuatan CGI di area pegunungan, yang jadi area kekuasaan M'Baku dan klan gorila putihnya. Termasuk seluruh lingkungan tempat tinggal mereka. Ada juga tim lain seperti Method Studio, yang secara khusus mengerjakan lebih sedikit adegan, seperti kemunculan Black Panther dari bangkai kapal, serta adegan pertempuran yang berlangsung di daerah padang. Hal serupa juga berlaku untuk Storm Studio, yang hanya fokus mengerjakan CGI pada adegan opening.
serta Luma Pictures sebagai satu-satunya tim efek visual yang menggarap CGI adegan kejar-kejaran di Hong Kong. Selebihnya, seperti studio lain, beberapa seniman VFX tetap digunakan untuk mengerjakan lebih banyak adegan. Studio Trickster misalnya, selain mengerjakan tampilan dalam pesawat berteknologi Vibranium, mereka juga mengerjakan adegan konvoi para penjahat yang dikacaukan oleh Black Panther. Kemudian adegan di apartemen saat orang tua Killmonger terbunuh, hingga lingkungan pemukiman warga Wakanda serta pendaratan pesawat di lapangan basket. Begitupun dengan Industrial Light and Magic alias ILM. Mereka selain mengerjakan adegan ritual dan lingkungan guanya, juga mengeksekusi adegan kedatangan pesawat di istana. Serta bentang alam ibu kota dan pedesaan di Wakanda. Well, tentu dengan effort yang sebesar itu, kita bisa berharap kalau seri kedua Black Panther Wakanda Forever akan lebih baik. Entah itu akan menampilkan T'Challa dengan facial motion capture seperti Paul Walker dulu, atau merecast karakter T'Challa yang tentu saja punya resiko akan mempengaruhi sekuensi cerita. Apapun itu, mari kita semua berharap yang terbaik. Ciao!